ku cinta yang kau titipkan, bukan cinta yang pernah ku tanam. Ku berikan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thanaa'a illa kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Qala rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita akan meneruskan kajian tafsir kita yang pada minggu lalu kita sudah sampai kepada pembahasan masuk kepada pembahasan al-isti'adah, yakni membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa apakah ketika kita di dalam salat itu membaca al-isti'adah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau tidak. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Hanafiyah yang mengatakan bahwa al-isti'adah itu ketika kita memulai salat hukumnya adalah wajib. Tapi wajib menurut mazhab Hanafi itu dunal fardhi, di bawah kewajiban al-fardhu. Jadi kalau beliau menyebut salat 5 waktu, zakat, puasa itu disebutnya fardhu, gitu ya. Selebih dari itu ketika dalilnya adalah merupakan perintah. Karena dalam kaidah usul fikih al-amru yadullu 'ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Illa dalla dalilu ala insirafi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak wajib. Sedangkan jumhur ulama kemarin mengatakan bahwa membaca al-isti'adah dalam salat atau di luar salat juga hukumnya adalah mustahabbah, sesuatu yang sangat dianjurkan. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa isti'adah itu wajib bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Imla bahwa membaca al-isti'adah itu adalah sunnah. Yujharu bi al-isti'adah wa in sarrafa la yadur. Jadi kata beliau sunnah, tapi membacanya itu dikuatkan. Kalaupun seandainya membacanya dengan pelan atau diam, itu tidak masalah. Sekarang apa hukumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita membaca Al-Quran? Nah, mirip dengan apa yang tadi kita sampaikan. Ada sebagian mengatakan dia adalah wajib, kemudian ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mustahabbah. Seperti tadi alasannya yang kita sampaikan, bahwasanya beberapa ayat dalam Al-Quran seperti dalam surah An-Nahl itu fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kita diperintahkan untuk membaca ta'awuz ketika kita baca Al-Quran.
Quran. Sedangkan yang mengatakan mustahabah seperti tadi karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, tapi dia sangat dianjurkan. Baru yang ketiga dia adalah sunnah. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan kalau seandainya dia berta'awuz itu hanya sekali dalam hidupnya itu sudah cukup. Kalau kita baca Quran, kapan kita membaca ta'awuz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim? Kapan? Ada yang mengatakan sebelum kita baca Quran. Ada yang mengatakan sesudah baca Quran. Ada yang mengatakan yang ketiga sebelum dan sesudah. Apa yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini? Disebabkan karena pemahaman para sahabat di dalam ulama dalam memahami fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat 98 dari surat An-Nahl itu, maka apabila kamu itu ya. Di situ kan pakai fi'il madhi, qara'ta, artinya kamu sudah membaca. Ada para ulama itu memahaminya sesuai dengan teksnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, kalau kamu sudah baca Quran maka bacalah ta'awuz. Sedangkan sebagian besar ulama menyatakan kalau ada idza kemudian setelahnya itu ada fi'il madhi, maka dia bermakna idza aradtum, apabila kamu mau. Nah, ini kaidah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita ulangi, kata ulama kalau seandainya ada kata idza dan setelahnya adalah fi'il madhi, maka dia menunjukkan apabila kalian mau melakukan. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini kan ayat wudu nih, ya. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu telah berdiri untuk melaksanakan sholat. Kalau seandainya ini dipahami seperti yang tadi pendapat pertama, ya, maka orang nantinya sholat itu baru wudu, padahal wudu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Oke. Ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pendapat ketiga tadi yang gabungkan. Ya. Sudahlah, mungkin kayak kalau hal yang demikian nak baca Quran kita baca ta'awuz, setelah selesai membaca ta'awuz. Jadi mana yang paling kuat? Pendapat yang kedua, yakni ketika kita akan baca Al-Quran maka kita membaca ta'awuz. Selanjutnya pembahasan, ya. Di waktu kapan saja kita dianjurkan membaca al-isti'adzah, ya. Ada 9 keadaan atau tempat atau waktu kita sangat dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Yang pertama, inda qiraatil Quran, ketika kita akan membaca Al-Quran. Jelas tadi dalilnya, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau kita ngajinya bergiliran? Ya, ini masih muncul nih. 1, 2, 3, 4 bergiliran. Apakah ta'awuznya cukup di pertama atau bagi orang yang berikutnya harus membaca ta'awuz lagi? Nah, ada pendapat katanya cukup yang pertama yang memulai itu membaca ta'awuz.
Tapi ada pendapat yang kedua, hendaknya berdasarkan ayat tadi, kalau kita mau baca Al-Quran, maka hendaklah kita baca ta'awuz. Maka setiap orang yang akan baca Al-Quran, meskipun itu bergiliran, dia tetap dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Yang kedua, intizai syaitan, ketika ada gangguan syaitan. Ya, namanya manusia itu tidak lepas dari godaan syaitan. Syaitan selalu mengganggu manusia. Maka dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jadi ketika ada rasa sepertinya kita diganggu, ada apa perasaan dalam jiwa kita, ini kayaknya kurang tenang, maka hendaklah kita selalu membaca ta'awuz. Ringan. Nah, dalam keadaan yang demikian, itu yang paling dianjurkan adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yang ada tambahannya itu seperti yang kita kemarin minggu lalu kita sampaikan. Yang ketiga adalah endal wasawis, ketika kadang kita merasa ragu, ada rasa bisikan gitu ya. Apa dalam surah An-Nas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kita sangat dianjurkan untuk membaca at-ta'awuz atau al-isti'adzah. Berikutnya yang keempat, ketika marah atau ketika ada orang yang marah, ya, maka bacalah ta'awuz. Insyaallah setan akan lari. Ya, ada orang marah-marah nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan membaca juga astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah hilang setan, hilang marah-marah. Zaman bini galak komen itu, lagi galak komen, baca ta'awuz. Yang kelima adalah ketika bermimpi buruk. Ya, ketika bermimpi buruk maka sangat dianjurkan untuk membaca al-isti'adzah. Kenapa? Kata Rasulullah, ar-ru'yatus shalihah minallah. Mimpi yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-hilmu itu adalah dari syaitan. Maka ketika kita terbangun, segeralah membaca ta'awuz. Atau jika perlu, sudah itu kita berwudu. Makanya sebelum kita tidur, itu dianjurkan baca apa? Baca doa. Sebelum tidur baca Al-Fatihah, kemudian baca 3 surat terakhir. Setelah itu dikirimkan ke kedua telapak tangan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, masalahnya kita kalau tidur ini nggak siap kan tidur, karena kita tertidur lagi nonton, lagi baca, tertidur kita. Akhirnya tidur kita tidak nikmat dan kemudian tidur kita diganggu oleh syaitan. Berikutnya yang keenam adalah inda dukhulil masjid. Kita dianjurkan baca ta'awuz itu adalah ketika mau masuk masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, a'udzu billahi biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu ajaran doanya. Bahkan kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita pun tetap dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Kenapa Pak? Karena ketika kita mau sholat, itu ada hadis disebutkan di situ ada anjing hitam. Ya, anjing hitam itu berarti identik dengan syaitan.
yang mana kerjaannya adalah yatakhallalu baina sufuf, yatakhallalu baina sufuf, masuk ke dalam saf-saf. Maka kalau kita sholat itu ada perintah sawu sufufakum, luruskan saf kalian dan rapatkan. Kenapa? Karena itu sangat penting. Fa inna taswatas sufuf min tamamis shalah. Berikutnya yang ke-8, kapan kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz? Ketika kita sampai ke suatu tempat. Apalagi kadang-kadang tempat itu terasa angker gitu ya, berdiri bulu roma kita, maka kita sangat dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Masuk suatu tempat yang asing bagi kita, bacalah ta'awuz, bacalah doa. Karena apa? Karena sesungguhnya kita iltija kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah ketika masuk kamar mandi atau WC. Dah hafal semua kan kita doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca ta'awuz di dalam hal-hal yang tadi kita sebutkan. Selesai tidak? Kapan saja kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Sekarang apa keutamaan al-isti'adzah? Apa keutamaan al-isti'adzah? Keutamaan kita membaca ta'awuz itu apa? Yang pertama adalah karena Al-Quran itu adalah sifat obat penawar, maka kita sangat dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran itu adalah membaca ta'awuz, agar ketika dia menjadi sifat itu tidak tercampur dengan gangguan syaitan. Yang kedua, keutamaannya adalah menjauhkan manusia dari gangguan syaitan. Ya. Kita tahu bahwasanya syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan sesuai dengan peredaran darah manusia. Jadi kapanpun syaitan akan bisa menggoda manusia, apalagi manusia yang lalai, ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah supaya ketika kita sering berta'awuz, malaikat akan hadir bersama kita. Bahkan itu dalam hadis, ketika orang membaca Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mendengar orang membaca Al-Quran. Ya. Inna Allah la yastami'u ila qari Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Maka hal yang demikian sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca ta'awuz. Yang ketiga adalah untuk ketika kita membaca ta'awuz itu untuk mengislah, memperbaiki orang yang sedang ribut atau bertengkar. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan kedua orang yang sedang ribut, cekcok. Lantas Rasulullah SAW membacakan kepada keduanya, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berarti Pak, kalau orang yang sering bertengkar, sering ribut itu dikuasai oleh syaitan. Istahwala 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Begitu dalam surat Al-Mujadalah. Oke, sekarang kita selesai, baru kita masukin makna al-isti'adzah. Apa arti al-isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Al-isti'adzah itu artinya meminta perlindungan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya ghafaro, menutupi gitu ya misalnya. Tapi dia mendapat tambahan alif sinta yang berarti meminta. Maka istighfar itu artinya meminta ampun. Ada itu perlindungan. Ketika mendapatkan alif sinta meminta perlindungan. Maka a'udzubillah kalau diartikan itu adalah aku berlindung kepada Allah. Maka Ibnu Katsir mengatakan makna makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ay astajiru bi janibillahi minasyaitonir rajim an yadurrani fi dini aw dunyaya aw yasuddani an fi'lin ma amartu bihi aw yahudduni ala fi'lin ma nahaitu anhu. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar dia tidak memudaratkan saya pada agama saya, dunia saya, atau menghalangi saya dari melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, atau menganjurkan saya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana ya'muru 'anil insani illa Allah. Karena tidak ada yang bisa mencegah syaitan untuk menggoda manusia kecuali Allah. Makanya kita dianjurkan untuk membaca al-isti'adzah. Sekarang apa arti syaitan? Siapa yang syaitan itu ya? Syaitan itu dari bahasa Arab, ahli tafsir, para ulama bahasa juga mengatakan bahwa syaitan itu bisa dari dua kata. Pertama dari syaqana, artinya ba'da, jauh. Syaitan dari kata syaqana, syu'un, artinya ba'da, jauh. Maksudnya jauh dari rahmat Allah. Ada yang mengatakan dari kata-kata syata. Syata itu artinya khuliqa minar, adalah sesuatu yang diciptakan dari api. Makanya syaitan itu adalah segala sesuatu yang jauh dari Allah. Kullu 'adin mutamarridin 'anillah. Segala sesuatu yang membangkang terhadap perintah Allah itu adalah syaitan. Sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, apa bedanya syaitan, iblis, dan jin? Ya, ini galak kita bertanya. Memudahkan kita untuk memahami syaitan itu adalah sifat, ya, sifat. Kenapa? Karena syaitan itu bisa saja dia dari golongan manusia, ya, dari golongan jin, dari golongan makhluk lain, ya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Baqarah, wa kadzalika ja'alna likulli aduwwin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum. Jadi syaitan itu ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Syaitan itu kerjaannya cuma satu, yakni menyesatkan manusia. Sedangkan jin itu adalah segala sesuatu yang tak nampak. Jannah itu artinya tertutup. Jannah lain, tertutuplah alam ini. Makanya jin itu dinamakan jin karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dia bisa melihat kita. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu, dalam surah Al-A'raf. Setan jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Bedanya
Kalau jin itu dia ada yang beriman. Bahkan ada 2 surat yang menyebutkan tentang jin yang beriman. Pertama dalam surah Al-Ahqaf halaman terakhir itu wa istarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ini dalam surah Al-Ahqaf. Yang kedua ada dalam surah Jin ayat pertama, qul uhiya ilayya anna mustama'a nafaru minal jinni. Ada sebagian jin itu yang mendengarkan Al-Quran. Sebagian Islam beriman, sebagian lagi mereka kafir. Iblis itu sifat atau bentuk. Iblis itu adalah bentuk. Dia merupakan golongan daripada jin. Bukan merupakan golongan dari malaikat. Karena ada yang memahami katanya iblis itu dari golongan malaikat. Kenapa? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ada yang mengatakan dari ayat itu illa iblis. Berarti katanya iblis itu bagian daripada malaikat. Tidak, karena dijelaskan pada ayat berikutnya dalam surah Al-Kahfi itu apa? Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Ini ayat yang terakhir kalau iblis itu adalah merupakan bagian daripada jin. Cuman kalau iblis itu semuanya membangkang. Bahkan iblis itulah makhluk yang pertama membangkang kepada Allah, gitu kan? Cerita mereka terusir dari surga. Ya. Karena minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ini jelas Bapak-bapak ya, perbedaan jin, iblis dan syaitan. Iblis itu selalu membisiki manusia untuk melakukan kejahatan. Makanya Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, bisikan-bisikan iblis. Masya Allah. Dari perbedaan itu kita bisa melihat bahwasanya sesungguhnya iblis, syaitan itu punya kerjaan untuk menyingkirkan, menjauhkan, menggoda manusia agar tidak berbuat kebaikan. Minasyaitan, selesai syaitan. Ar-rajim, ar-rajim itu artinya dilaknat. Rajim itu adalah maknanya isim fa'il bermakna maf'ul. Jadi syaitan yang terlaknat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia isim fa'il tapi bermakna maf'ul. Jadi manusia kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dianjurkan dalam setiap keadaan untuk membaca ta'awuz agar kita terhindar dari godaan syaitan. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sering ta'awuz. Kenapa? Agar terhindar dari godaan syaitan. Kecuali Umar itu
Jangankan manusia, syaitan pun takut dengan Umar, ya kan? Tidaklah Umar itu berjalan ke satu jalan, dan ketika itu ada iblis, maka iblis atau syaitan pun minggir takut dengan Umar. Apa? Oleh karena itulah kita harus membentengi diri kita, ya? Membentengi diri kita agar tidak tergoda oleh syaitan, dimasuki syaitan, kesurupan. Ya, kenapa mungkin orang kesurupan? Satu, dia jauh dari Allah, dia jauh dari Al-Quran. Bahkan mungkin dalam jiwanya, dalam dirinya tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran. Maka orang itu sangat mudah digoda oleh syaitan. Dan biasanya orang yang jauh dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah masuk hidayahnya, susah masuk kebaikan. Itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu beristi'adzah. Oke, selesai kita pembahasan tentang al-isti'adzah. Berikutnya kita bawakan masuk pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu tentang Bismillah, ada yang mempertanyakan tentang al-isti'adzah? Ya. Masuk isti'adzah ya. Ya, itu termasuk al-isti'adzah. Kalau kira-kira, nah itu yang ketinggalan tadi. Kita merasa ada gangguan dari manusia jahat, maka kita dianjurkan untuk membaca al-isti'adzah yang bacaannya adalah a'udzubika bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membacanya waktu pagi dan sore 3 kali. Nah, itu termasuk bacaan al-isti'adzah. Ada lagi? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membaca ta'awudz tadi, berarti menurut dia Ustaz tadi kita harus berlindung di Allah Subhanahu. Ada malaikat yang membentengi kita. Nah, ini logikanya. Kadang-kadang kita nih setelah baca ta'awudz ada juga gangguan-gangguan setan. Nah, oleh karena itu yang menjadi logika kita, ini secara logika, apakah antara malaikat dengan setan tidak saling mengetahui, ataupun sekarang kata malaikat sebelah kiri kita iblis? Nah ini. Iya, itulah Pak tugas syaitan, menggelincirkan manusia. Tugas iblis itu apa? Menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Maka kita semakin kencang gitu ya, semakin kencang kita mau ibadah, semakin besar godaannya. Semakin tinggi iman seseorang, itu semakin kencang godaannya. Kalau bahasa orang semakin besar tuh pohon, semakin besar goyangan, gimana? Maka ketika kita menyatakan a'udzubillah sekarang, nanti, besok dan seterusnya, itu kita harus sering-sering membaca al-isti'adzah. Cobalah nanti kita rasakan Bapak Ibu. Ketika ada sesuatu di hadapan kita, tiba-tiba kita merasakan, oh, kita langsung istighfar, langsung isti'adzah, insyaallah kita akan kembali ke tenang. Satu lagi, kalau kita mendengar wacana Tuhan, kadang bagian ini kan langsung potongannya. Karena kita ikut juga membaca, mengikuti bacaan itu. Kewajiban membaca isti'adzah juga. Ya. Posisi kita mendengar. Ya. Satu kewajiban kita ketika mendengar itu adalah al-istima', mendengar dengan seksama.
jika perlu kita menghadirkan kehusuan di dalam jiwa. Tinggal apakah ketika kita mendengar itu harus baca isti'adzah juga? Nah, itu tidak masuk di dalam pembahasan tadi membaca. Kecuali kalau ketika kita memang berusaha mendengar agar kita tidak dapat gangguan, ya sudah kita harus. Karena apa? Kita memang konsen menyimak dan kita juga pegang mushaf atau kita mengikuti. Kenapa? Itu termasuk kita agar tidak diganggu oleh syaitan. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita dibaca Quran baru dapat satu halaman. Kadang ada saja yang akan kita lakukan, begitu kan? Kadang ada saja pikiran kita sehingga kita tadi tidak khusyuk. Makanya kita kadang kalau baca Quran itu tidak kuat. Sekali dulu misalnya setengah juz, apalagi 1 juz, banyak godaan. Oke. Berikutnya, ya nanti kita sambung lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan berikutnya sudah kita singgung. Apakah Bismillah itu adalah merupakan bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Pada pertemuan berikut sebelumnya kita sudah menyatakan tentang jumlah dari ayat dari Al-Fatihah. Ya. Sepakat para ulama ahli tafsir, jumlah ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah 7. Hanya saja ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Hanya saja mereka mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi sehingga jumlahnya tetap 7. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para ulama bersepakat bahwasanya bismillah adalah bagian daripada surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat. Kalau orang tidak sepakat berarti dia mengingkari Al-Quran. Kalau mengingkari Al-Quran berarti mengingkari Allah. Oke. Akan tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah Bismillah merupakan bagian daripada setiap surat yang ada, ya, termasuk di dalamnya Al-Fatihah? Ada yang mengatakan ia bukan bagian daripada setiap surat yang ada kecuali surat apa? Ia bukan bagian daripada surat-surat yang ada kecuali pada surat Al-Fatihah. Tadi kan mereka sepakat bahwasanya Bismillah bukan bagian daripada setiap surat kecuali surat An-Naml. Ada yang mengatakan dia merupakan bagian daripada setiap surat kecuali surat At-Taubah yang kemarin kita sudah jelaskan. Ada yang mengatakan sesungguhnya ia ditulis itu cuma lil fasli wal tabarruk. Jadi Bismillah itu ditulis untuk pembatas antara satu surat dengan surat yang lain dan mencari berkah. Lil fasli wal tabarruk. Makanya di sana itu ditulis. Ibnu Abbas mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surah hatta yanzila bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah itu enggak tahu pembatas antara satu surat dengan surat yang lain kecuali setelah turunnya bismillah. Makanya kemarin alasannya kenapa tidak membaca surat At-Taubah, ada yang mengatakan sesungguhnya surat At-Taubah dan Al-Fal itu adalah satu surat karena dia satu tema.
sudah masuk pembahasan apakah bismillah itu dibaca di dalam sholat atau tidak. Agar permasalahannya adalah apakah bismillah itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Bagi yang mengatakan bismillah itu tidak dibaca seperti Imam Malik, karena dia bukan merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Bahkan Imam Malik itu la yuqra basmalah bil kulliyah, enggak baca bismillah sama sekali, baik itu sirriyah atau jahar, gitu ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan dia bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalat bil takbir. Rasulullah itu memulai salatnya dengan takbir, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal itu Imam Ahmad itu menyatakan bahwa bismillah itu tetap dibaca tapi dia adalah sirri. Sama dengan Imam Abu Hanifah tidak menghitung bismillah merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Nah, beda dengan mazhab Syafi'i, itu beliau menyatakan bismillah itu tetap dibaca sir dalam sholat sir, jahar dalam sholat jahar. Nah, ini kita sedang mengingatkan pada pembahasan yang telah lalu. Nah, baru kita akan masuk kepada keutamaan bismillah. Banyak keutamaan bismillah. Yang pertama, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah seperti dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bismillah, huwa ismu min asma'illah. Jadi bismillah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismun min asma'illah. Jadi nama daripada nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa bain ismillahil akbar illa kama bainas sawadain illa kama bainas sawadil ainain wa bayadihima min al-qurb. Wa ma bainahu. Jadi itu adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mana antaranya dengan isma Allahul Akbar itu bagaikan hitamnya mata yang ada di kedua mata manusia. Masya Allah. Yang kedua, keutamaan bismillah seperti dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Isa bin Maryam aslamat ummuhu ila al-kutab liyu'allimahu." Nabi Isa ini pernah diantarkan oleh ibunya kepada para guru-guru untuk belajar. Faqala lahu mu'allim. Gurunya mengatakan, "Uktub." Tulislah. Isa mengatakan, "Ma'atum, apa yang akan saya tulis?" Dia mengatakan, "Bismillah." Tulislah bismillah. Faqala lahu Isa. Kemudian Isa berkata kepadanya, "Wa bismillah?" Apa bismillah itu? Qala al-mu'allim, "Aku enggak tahu, ma'adri." Qala lahu Isa. Kemudian Isa berkata, "Al-ba bahaullah." Ba itu adalah kemuliaan Allah. Wasin sinah. Sinah itu artinya adalah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mim mamlakatuhu. Mim itu adalah kerajaan Allah. Wallahu ilahul alihah. Dan Allah itu adalah Tuhannya para Tuhan. Jadi menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman, Rahmanul dunya wal akhirah. Sedangkan Rahman itu ada Rahman dan Ar-Rahim. Selanjutnya adalah
keutamaan dari bismillah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dari bismillah maka dia jauh dari berkah. Maka kalau kita bermakan itu harus dimulai dengan bismillah, ya. Jangan makan baik. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia adalah seperti amal yang tidak akan mendapatkan sesuatu keberkahan. Ya, sampai ketika kita mau naik kendaraan, ya, mau melakukan sesuatu, itu kita mulai dengan bismillah, ya, seperti nyanyian anak-anak. Bismillah itu ada gitu ya, tentang keutamaan bismillah. Berikutnya keutamaan bismillah adalah ia merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk membacanya, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim setiap huruf itu dikatakan di sini, wa qala waqif man arada an yujanniyahu Allahu min az-zaman 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang akan dijauhkan oleh Allah dari setan malaikat, zamannya setan. Kalau dalam surah Al-Mudaththir itu kan disebutkan 19, ya. Itu yang menjaga neraka seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Falyaj'alillahu liman lahu min kulli harfin minha junnatun min kulli wahid. Maka setiap huruf itu akan menjadi perisai bagi dia. Ini simple kita baca itu bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dia akan terhindar dari dari 19 zabaniyah, itu adalah penjaga apa? Neraka. Setiap huruf itu kita akan dijauhkan. Ini dalam hadis ini. Cuma kadang-kadang meskipun anjuran seperti ini kita terbiasa tadi digoda oleh setan, akhirnya kita tidak membaca. Dikatakan fayaj'alullah lahu min kulli harfin minha junnatun min kulli wahid. Akan dijauhkan dari setiap huruf itu, kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu akan menjadi tamim. Berapa huruf dari surat dari bismillah? Berapa? 19. 19 itulah yang nantinya akan menjauhkan kita dari zabaniyah yang berjumlah 19. Oke Bapak-bapak, terakhir keutamaan daripada bismillah, seperti dalam riwayat dikatakan, faqultu an-radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ta'sya syaitan. Ada seorang sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian mengatakan ta'sya syaitan, capeklah syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la taqul ta'sya syaitan, jangan kali katakan syaitan itu capek. Fa innaka idza qulta ta'sya syaitan ta'azama, karena sesungguhnya kalau kita mengatakan syaitan itu capek, maka syaitan akan merasa besar, dia merasa sombong. Maka yang harus kita lakukan
Apa kata Rasulullah? Wa qala min quwwati wa sur'atihi wa idza qulta bismillah tasaqara hatta yasira mithla tuba. Jangan kita ketika kita merasa diganggu oleh setan, kita bilang tak setan. Karena kan kalau kita diganggu oleh orang kan apa kita bilang? Nanti kau celah gue ya. Kalau kita diganggu oleh setan jangan dibilang setan nanti capek dia. Tapi apa kata Rasulullah? Di sini wa idza qulta bismillah, kalau kamu bilang bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tasarrara hatta yasira mithla tuba, maka setan itu akan mengecil seperti lalat. Dengan bismillah itu kalau kita baca dengan ikhlas, maka setan akan mengecil seperti lalat. Insyaallah. Indah memang kehidupan kita kalau kita memenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu bapak-bapak yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kita sampai kepada keutamaan bismillah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita akan lanjutkan pembahasan ini ya. Insyaallah setelah kami pulang dari umroh insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin kalau masih ada waktu silakan untuk bertanya. Ya. Tentang bismillah dibaca sebelum membaca Al-Quran. Biasanya dibaca di awal surat. Nah, kalau membacanya di tengah surat, apakah tetap dianjurkan membaca basmalah, dan apa dasarnya kalau tetap dianjurkan? Baik, bagaimana ketika kita baca Al-Quran dan ketika kita sampai di tengah-tengah, gitu ya, apakah kita tetap dianjurkan untuk membaca Bismillah atau tidak? Kita kembali, yang dianjurkan itu mau di tengah, di awal atau di akhir, itu adalah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan bismillah, pendapat yang kuat ketika itu di tengah-tengah, ya, tidak lagi untuk membaca. Ya, tidak lagi untuk membaca bismillah. Kalau namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kepada ayat. Tapi kalau seandainya ada yang membaca bismillah lagi, tidak masalah. Ya, karena masih dalam keadaan kita membaca Al-Quran itu, ya kita mulai dengan bismillah atau mungkin bismillahnya kita jalan. Tidak masalah kalau kita mau pakai baca bismillah atau tidak. Cuma karena kebanyakan mengatakan mayoritas itu tidak lagi membacanya setelah ketika tengah-tengah. Bila yang tertulis olehnya engkau yang terpilih untukku, telah terbuka hati ini menyambut cintamu. Ya. Di sini segalanya akan kita mulai mengukir buayan rindu yang tersimpan dulu untuk menjadi nyata dalam hidup bersama. Izinkan aku untuk mencintaimu, menjadi belahan di dalam jiwaku. Ya Allah, jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidupku. Izinkan aku telah ku rela hadirmu temani relung hatiku, simpanlah jiwaku
Dalam doamu kan ku jaga cintamu. Wahai yang dicinta, aku rela hadirmu temani relung hatiku, simpanlah nafasku. Dalam hidupku kan ku jaga setiamu. Istriku, bukanlah yang sempurna yang dihadirkan untukku. Namun, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi kesempurnaan dalam hidupku untuk hidupku selamanya. Di dalam hidup kita, karena aku ingin mencintai dengan imanku. Izinkan aku untuk mencintaimu, menjadi belahan di dalam jiwa.